indahnya dunia ini, namun ku memilikimu segalanya bagi. Shalom semuanya, gimana nih kabarnya? Pasti baik-baik aja kan? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap stay at home ya. Mari kita saksikan suara gembala pada pagi hari ini. Dan kita siapkan hati serta pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. God bless you. Ya, setiap kita hari lepas hari tetap dalam penyertaan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan selalu beserta dalam setiap kehidupan kita. Sebentar kita mau dengar bagian dari firman Tuhan. Tetap percaya bahwa Tuhan akan ada di dalam setiap kehidupan kita.
Kau hadir dalam hidupku. Ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu. Sama-sama kita sembah Tuhan Bapa dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur buat Tuhan buat setiap apa yang sudah Tuhan perbuat dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Biar kami boleh mempercayakan terus kehidupan kami hanya di dalam tangan-Mu, Tuhan. Karena kami tahu ketika kami bersama-Mu, ketika kami mengandalkan-Mu, ketika kami beserta dengan-Mu, Tuhan, Engkau Tuhan turun tangan buat setiap kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau dengar bagian dari firman Tuhan. Biarlah Tuhan berkati hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang disampaikan dapat kami tangkap dan kami dapat melakukannya, Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan ada dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Selamat beribadah online pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati ibu bapak yang ada di rumah pada saat ini. Kami percaya ibu bapak diberikan kekuatan, kesehatan, panjang umur, bahkan menghirup udara dengan segar. Semua itu pemberian daripada Tuhan. Itu yang harus kita syukuri pada saat ini. Dan pada saat ini kalau kita bisa mengikuti ibadah online, ini kemurahan daripada Tuhan. Sekali lagi shalom. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati ibu bapak, dan selamat beribadah melalui ibadah online beserta keluarga di rumah masing-masing. Kami percaya pada pagi ini ibu bapak sudah menyiapkan, sudah menyembah dan memuji Tuhan dan memuliakannya. Karena Tuhan Yesus yang layak disembah, dipuji, diagungkan, dimuliakan. Kami percaya setiap penyembahan pujian ibu bapak menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya kita akan bersekutu melalui firman Allah pada pagi hari ini. Pembacaan firman Allah terdapat di dalam Injil Yohanes, pasal yang ke-15, ayatnya yang ke-16. Sekali lagi, kita akan membaca firman Allah, Injil Yohanes, pasal 15, ayat yang ke-16. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan yang memilih saudara. Bukan saudara yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih saudara. Mari kita akan baca Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Demikian firman Allah bunyinya, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi
dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Berbahagia sekali ibu bapak yang sudah membaca nas Alkitab pada pagi hari ini. Yohanes pasal 15, Injil Yohanes 15 ayat 16, yaitu bukan saudara yang memilih Tuhan, tapi Tuhan sendiri yang memilih saudara dan saya. Memang banyak orang yang dipanggil, tapi sedikit orang yang dipilih. Sejak kapan saudara dipilih oleh Tuhan? Coba kita baca di dalam surat Efesus pasal yang ke-1 ayat yang ke-4. Surat Efesus pasal 1 ayat yang ke-4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Sejak kapan kita dipilih oleh Tuhan? Sejak dunia belum dijadikan. Ya, supaya kehidupan kita orang pilihan Allah ini hidup kudus, tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Bagaimana menghasilkan buah? Nah, sekarang kita kembali lagi di dalam Injil Yohanes tadi 15. Ya, setelah kita sudah dipilih oleh Tuhan, kita harus bisa berbuah, karena di dalam Injil Yohanes 15 tadi katakan demikian, yaitu supaya, yaitu 16, Injil Yohanes 15 ayat 16 bagian B, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Bagaimana bisa menghasilkan buah? Caranya yaitu tinggal pada pokok anggur. Ya, kita akan baca Injil Yohanes 15 ayat 1 sampai yang ke-8. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Puji Tuhan. Ya, ini syaratnya. Ya, kalau kita ingin berbuah banyak, yaitu menghasilkan buah, kita harus yaitu melekat kepada pokok anggur. Ya, karena pokok anggur itu adalah gambaran Tuhan Yesus, dan kita ini adalah ranting-rantingnya, dan Bapa itu adalah pengusahanya. Ya, karena di sini katakan ayat 1, akulah pokok anggur, yaitu Tuhan Yesus. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Nah, dan jadi pokok anggur itu adalah Tuhan Yesus, dan saudara ini adalah ranting-rantingnya. Dari saudara harus melekat pada pokok anggur itu. Ya, jikalau ranting itu tidak melekat pada pokok anggur, ranting itu tidak
akan bisa berbuah, ya. Ranting itu akan menjadi kering, ya. Dan kalau kita tinggal, yaitu melekat pada pokok anggur, ya, kami percaya ranting-ranting itu akan bisa berbuah banyak. Bagaimana ranting-ranting itu bisa berbuah banyak? Yaitu ranting-ranting itu harus sedikit dipangkas, dibersihkan daun-daunnya, ya, supaya dia menghasilkan buah yang begitu baik, ya. Misalnya contohnya, ya, satu tanaman anggur itu kalau dia ingin berbuah banyak, pasti dia itu dipangkas daunnya dan bisa menghasilkan buah yang begitu bagus. Begitu juga saudara dan saya sebagai ranting yang melekat pada pokok anggur harus bisa dipangkas. Apa yang dipangkas itu? Yaitu perbuatan kita yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Itu dipangkas, dibersihkan. Ya, memang rasanya sakit. Seumpama orang perokok, jangan merokok, itu susah meninggalkannya, itu dipangkas. Rasanya, waduh, gak enak meninggalkan rokok. Tapi kita niat untuk dipangkas, dibersihkan. Kami percaya, kalau semuanya itu bersih, terus perbuatan yang lain, misalnya suka benci kepada orang yang lain, berbuat jahat kepada orang lain, dipangkas, dibersihkan. Harus bisa berubah menjadi perbuatan yang baik. Yang dulu tidak mengasihi, bisa mengasihi. Yang dulu nggak bisa mengampuni, dibersihkan. Yaitu oleh apa? Oleh pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi bersih. Kalau sudah bersih, nanti bisa berbuah. Firman Tuhan katakan kalau kita sudah bersih, tinggallah di dalam aku. Ya, di dalam ayat 5 dikatakan, di dalam ayat 4 dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jikalau kita sudah dibersihkan semuanya, dipersilakan tinggallah di dalam aku, ya, di dalam Tuhan, ya. Puji Tuhan, saudaraku. Dan kalau kita sudah tinggal di dalam Tuhan, sudah dibersihkan semuanya, itu dipangkas perbuatan tabiat yang apapun yang kurang berkenan di hadapan Tuhan, itu dibersihkan semua, ditinggalkan semua, menjadi bersih karena firman Tuhan. Tuhan mengatakan, mempersilakan tinggallah di dalam aku. Ya. Ada salah satu contoh, saudara-saudaraku, di dalam Alkitab, yaitu di dalam Injil Lukas pasal 13. Coba kita lihat, nanti kita kembali lagi ke Injil Yohanes. Injil Lukas pasal 13 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Injil Lukas pasal 13 ayat 6 sampai yang 9. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuhan, biarkan dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Saudaraku, ini satu perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Ya, karena yang mempunyai pohon ara ini, dia datang, dilihat pohon ini 3 tahun kok tidak menghasilkan buah. Mengapa? Ya. Kalau tidak menghasilkan buah, ditebang saja, nggak ada gunanya. Tetapi si yang mempunyai yang kebun, tukang kebun ini, yaitu dia berkata, sudahlah Pak, beri waktu untuk tahun depan. Coba saya campur dulu, saya beri pupuk dulu, mungkin tahun depan dia bisa berbuah. Kalau tidak bisa berbuah, tebanglah mereka. Masih diberikan kesempatan.
Begitu juga kepada saudara dan saya. Seperti yang di dalam Injil Yohanes 15 tadi yang sudah kita baca, ya. Kita diberikan kesempatan oleh Tuhan. Ya, selama ini kekristenan kita sebagai umat Tuhan yang belum menghasilkan buah, masih ada kesempatan. Ya, kita masih sama tukang kebun itu, yaitu dicangkul. Ya, hati kita dibersihkan, diberikan pupuk oleh firman Allah supaya bisa bertumbuh dan bisa berbuah. Kalau enggak, akan ditebang, ya, dibuang, dimasukkan ke dalam dapur api. Tetapi pada pagi hari ini kita bukan mengajar, tapi kita sama-sama belajar. Saudara, umat pilihan Allah, bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita. Ya, sebagai anaknya, dan Tuhan itu sebagai Bapak kita. Ini pilihan. Banyak orang yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Tapi kita bersyukur kalau pada pagi hari ini, saudara dan saya umat pilihan Allah yang setia, tetap beribadah kepada Tuhan. Ya, tapi kami percaya, setelah kita bersih semuanya, ya Tuhan yang Maha tahu kalau hati saudara dan sudah bersih. Firman Tuhan katakan apa? Yaitu di dalam Injil Yohanes 15 ayatnya yang ke-7. Apa dikatakan firman Tuhan? Setelah kita sudah bersih, Yohanes 15 ayat yang ke-7 dikatakan demikian firman, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya. Kalau tadi sudah bersih, di dalam ayat 4 ditawari, tinggallah di dalam aku. Dan di dalam ayat 7 dikatakan, jikalau kamu tinggal dalam aku, ya, dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Ya, dengan syarat, yaitu tadi, harus bersih hati kita. Ya, bersih. Ya, dibersihkan dengan apa? Dengan firman Allah. Tuhan yang Maha tahu. Jadi saudara jangan mempunyai akar pahit, kebencian, ya, tidak mau mengampuni, itu dibuang, dipangkas oleh firman Allah, dibersihkan oleh firman Allah, supaya kehidupan saudara berkenan sebagai umat pilihan Allah. Ya, yaitu karena firman Allah katakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Sejak kapan kita dipilih oleh Tuhan? Sejak dunia belum dijadikan. Supaya hidup kita jangan bercacat di hadapan Tuhan. Iya, hidup kudus dan jangan bercacat. Kalau di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9, ya, kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Siapa umat kepunyaan Allah? Siapa bangsa yang dipilih? Nah, itu satu tanda besar. Saudara yang dipilih oleh Tuhan sejak dunia belum dijadikan. Makanya sudah hidup saudara jangan bercacat celah. Hidup kudus di hadapan Tuhan supaya kehidupan saudara nyaman. Karena perjalanan kita masih jauh. Mari kita berintrospeksi. Jangan menyalahkan satu dengan yang lain. Salahkan diri kita. Kita masih banyak kekurangan. Perlu dipangkas. Perlu dibersihkan. Setelah bersih, Tuhan mengatakan, tinggallah di dalam aku. Firman-Ku ada dalam hatimu. Firman adalah pribadi Allah. Ya. Mintalah apa saja yang saudara kehendaki. Imani. Saudara pasti akan menerimanya. Karena yang berjanji itu bukan manusia, tapi yang berjanji itu Tuhan. Karena Tuhan mengatakan, Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Dia akan menepati tepat pada waktunya. Karena itu, umat pilihan Allah tetap tinggal melekat kepada pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Berbahagia sekali ibu bapak yang mendengar firman Allah pada pagi hari ini dan menyimpankan dalam hati dan dilakukannya. Mari kita akan berdoa. Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur terima kasih Tuhan. Dengan kemurahan Tuhan, pada pagi ini kami sudah bersekutu melalui firman-Mu.
Firman Allah telah mengingatkan dalam kehidupan kita masing-masing. Kita adalah pilihan Allah. Bukan kita yang memilih Allah, tapi Tuhan sendiri yang memilih kita sejak dunia belum dijadikan, supaya hidup kita kudus, tidak bercacat di hadapannya, tinggal pada pokok anggur, dan kita siap untuk dibersihkan sebagai ranting-rantingnya, supaya kita berbuah, yaitu berbuah pertobatan, berbuah 30 kali ganda, 60 kali sampai 100 kali ganda. Tapi kami bersyukur kita tinggal dalam Tuhan, firman Allah dalam hati kita. Minta apa ya saja Tuhan berikan. Kami percaya dengan iman dan percaya. Hamba-Mu boleh berhenti berbicara, Roh Kudus akan berjalan langsung untuk saudara dan saya. Memberkati ibu bapak yang ada di rumah. Setiap pergumulan doanya yang keluar dari dasar hatinya. Imani ibu bapak, percaya dapat, pasti dapat. Yang sakit Tuhan jamah dalam nama Yesus berikan sembuh. Yang susah berikan penghiburan. Yang ada masalah persoalan Tuhan angkat dalam nama Yesus. Diberkati ibu bapak rumah tangga rukun damai sejahtera bahagia. Diberkati ibu bapak usaha pekerjaan dicarikan berhasil. Diberkati ibu bapak anak-anak mereka yang sekolah, yang kuliah diberikan nikmat akal budi. Yang bekerja juga diberkati. Terima kasih. Kami serahkan juga ibu bapak pergumulan-pergumulannya di dalam tangan. Percayalah, saudara umat pilihan Allah pasti dibela oleh Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami berdoa buat negara dan bangsa kita, Republik Indonesia. Kepala negara Bapak Jokowi, wakilnya Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan seluruh kabinet Indonesia Kerja, lembaga tinggi negara tingkat pusat daerah kota Surabaya, aparat keamanan TNI, Polri, Tuhan, hikmat marifat Tuhan berikan para penjabat, para pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan dengan baik, untuk memberikan situasi negeri ini kembali menjadi masyarakat adil dan makmur. Bila seluruh Indonesia cukup sandang, ada pangan, papan, keamanan di mana-mana. Semua langsung terima selamat daripada Tuhan. Bapak, kami minta Provinsi Jawa Timur, Ibu Khofifah selaku Gubernur Jawa Timur, Wali Kota Surabaya Bu Risma, Engkau berkati. Program kerja pun Tuhan campur tangan. Kesejahteraan kota juga serangga terpuji namamu. Kami berada pandemi COVID-19 virus corona dalam nama kami katakan keluar dari negeri ini. Darah Tuhan Yesus hancurkan. Tuhan lindungi warga negara Indonesia ini Tuhan. Terima kasih dari Sabang sampai ke Merauke, Jawa Timur sebagai khususnya. Terima kasih Tuhan berkati para dokter, relawan, suster, perawat yang bertugas siang malam demi kemanusiaan menolong mereka yang sakit. Tuhan berikan kekuatan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan sudah pimpin ibadah online dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Segala puja dan puji syukur, hormat, kemuliaan, kebesarannya kami persembahkan bagi Bapa Allah yang bertata dalam kerajaan surga. Ibu Bapa yang kasih oleh Tuhan, terimalah berkat anugerah cinta kasih Allah Bapa dalam surga, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, berkesudahan di dalam Allah Roh Kudus, ada menyertai Bapak Ibu sekalian, mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ku bersyukur Ku bersyukur
Suara Gembala hari ini. Terberkati dengan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita di masa-masa seperti ini. Stay safe, stay healthy. God bless you.